Hai, ketemu lagi dengan saya Sherin dari Sherin Investama. Nah, jadi pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan penggabungan usaha berupa merger antara Indosat Ooredoo dengan Tri atau dengan Hudson Indonesia. Jadi di sini ada dua topik bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah terkait dengan sebenarnya tujuan dari penggabungan usaha berupa merger antara Indosat dengan Tri ini apa sih? Kita mau tahu sebenarnya tujuannya apa. Kemudian yang kedua, kita mau lihat juga, kita mau memproyeksikan juga sebenarnya dampak di masa yang akan datang dari adanya merger ini bagaimana secara fundamentalnya. Apakah akan meningkatkan valuasinya? Apakah akan meningkatkan kinerjanya? Ya, apakah akan meningkatkan harga sahamnya atau tidak? Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan dua topik ini secara ringkas dan juga secara berimbang. Kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama dulu, terkait dengan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam merger ini dan juga sebenarnya tujuan merger ini apa. Nah, jadi seperti kita ketahui bersama, pada hari Jumat lalu, 17 September 2021, diumumkan secara resmi Indosat dan Tri ini melakukan merger, ya. Nah, di sini ada catatan yang cukup menarik ya, di mana kalau kita lihat atas mergernya antara Indosat dan Tri ini, ternyata dia melibatkan pihak-pihak yang sangat terkenal di bidang keuangan dan bisnis. Nah, jadi di sini kita bisa lihat JP Morgan bertindak selaku penasihat keuangan eksklusif untuk Ooredoo Group, ya. Jadi kita lihat di sini. Kemudian ada juga Goldman dan juga HSBC bertindak selaku penasihat keuangan gabungan untuk Hudson. Dan juga kita lihat ada keterlibatan Barclays, ya, yang juga menjadi penasihat keuangan untuk Indosat Ooredoo. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ternyata pihak-pihak yang dilibatkan atas mergernya Indosat dan Tri ini ternyata pihak-pihak yang sangat terkenal, khususnya di bidang keuangan dan bisnis. Jadi kalau kita lihat secara kesimpulan sementaranya, ya merger ini bukan sesuatu yang main-main. Merger ini dilakukan dengan serius. Ya, oleh siapa? Oleh Indosat dan juga oleh Tri tadi. Tujuannya apa? Ada kemungkinan tujuan utamanya adalah untuk merebut pangsa pasar. Ya. Jadi kita juga ketahui bahwasannya memang sebenarnya di sini ada 3 penguasa pangsa pasar utama, ada 3 besar ya perusahaan telekomunikasi yang menguasai pangsa pasar telekomunikasi di Indonesia. Yang pertama adalah Telkom dengan pangsa pasar kurang lebih sebesar 50%. Yang kedua adalah Indosat Ooredoo. Berdasarkan data tahun 2019, pangsa pasarnya sebesar 14,37%. Ya. Dan yang terakhir adalah Excel dengan pangsa pasar sekitar 13,4% berdasarkan data di tahun 2019. Jadi ada 3 besar yang menguasai pangsa pasar di Indonesia. Pemimpin pangsa pasarnya Telkom, disusul oleh Indosat Ooredoo, baru disusul oleh Excel. Nah, ada kemungkinan Indosat Ooredoo ketika melakukan merger dengan Hudson atau PT Tri Indonesia ini, dia mengharapkan adanya peningkatan pangsa pasar. Ya. Jadi di sini dia ingin meningkatkan pangsa pasar dengan adanya penggabungan usaha ini. Nah, inilah sebenarnya menjadi tujuannya. Nah, kenapa dia ingin meningkatkan pangsa pasarnya? Kalau pangsa pasarnya meningkat, maka otomatis kita lihat penjualannya juga akan meningkat. Dan ini akan meningkatkan kinerja keuangan dari perusahaan itu. Dan otomatis valuasi dari perusahaan ini juga akan cenderung meningkat. Nah, ini kurang lebih tujuan utama dari dilakukan merger antara Indosat dan juga Tri Hudson di Indonesia. Kemudian kita akan masuk ke pokok pembahasan yang kedua terkait dengan sebenarnya bagaimana sih dampak fundamental terkait dengan merger yang dilakukan oleh Indosat dan juga Tri Hudson Indonesia ini. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau kita bicara terkait dengan dampak dari merger ini, dampaknya belum bisa dilihat sekarang. Ya, karena apa? Merger ini baru terjadi. Ya, terkait dengan tujuan mergernya tadi meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan kinerja keuangan, pendapatan dan sebagainya, ini baru bisa kita lihat hasilnya ya paling tidak di tahun 2022 kuartal kedua atau kuartal ketiga. Artinya kurang lebih 1 tahun dari saat ini atau 1 tahun setelah terjadinya merger. Jadi kalau ditanyakan secara fundamental konvensional,
kita wait and see, kita tunggu dampaknya bagaimana. Nah, tapi kalau secara fundamental futuristik, ya, seorang fundamentalis futuristik dia sudah melihat, wah ini ada katalis yang positif. Ada merger antara yang namanya Indosat dan juga TRI. Tujuan mereka jelas, tujuan mereka untuk merebut atau meningkatkan pangsa pasar atau meningkatkan konsumennya. Nah, artinya di sini ada peluang harganya akan mengejar paling tidak nilai wajarnya. Nah, maka kalau kita melihatnya secara fundamentalis futuristik, maka di sini ada potensi, ya, ada potensi Indosat ini akan mengejar nilai wajarnya. Nah, di sini saya menggunakan data Stockbit, di mana kalau kita lihat dari current price to book value-nya untuk Indosat sendiri berada di angka 2,14. Nah, sekali lagi secara teori, untuk sektor teknologi dan telekomunikasi, secara teorinya memiliki nilai buku wajar atau nilai wajarnya berkisar di angka 3,1 sampai dengan 4,8. Tergantung dari kinerja dan juga fundamentalnya. Ya, jadi biasanya mereka berada di 3,1 sampai dengan 4,8. Ya. Nah, kalau kita lihat ISAT sekarang untuk PBV-nya sendiri atau valuasinya sendiri berada di angka 2,14. Jadi kalau misalkan mergernya ini berhasil, pangsa pasar atau konsumennya meningkat, kinerja keuangannya juga ikut meningkat, maka otomatis valuasinya di masa yang akan datang di 1 tahun ke depan juga cenderung akan meningkat. Paling tidak dia akan mengejar nilai wajarnya di 3,1. Ya. Paling tidak PBV-nya akan senilai 3,1. Artinya masih ada sekitar kurang lebih 40% dari sekarang kenaikan valuasinya. Nah, sekali lagi ini merupakan proyeksi, ya. Proyeksi yang dilakukan oleh apa? Secara fundamentalis futuristik. Kalau ternyata mergernya berhasil, terjadi growth atau terjadi pertumbuhan khususnya di pangsa pasar dan penjualan, ya maka inilah yang kurang lebih akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini merupakan proyeksinya bagi seorang fundamentalis futuristik. Tapi bagi seorang fundamentalis konvensional, dia akan cenderung menunggu sampai hasil itu keluar. Karena tidak ada satupun orang yang bisa meramal apakah kinerja di masa yang akan datang akan naik atau justru turun. Nah, ini kurang lebih ya jawaban terkait dengan bagaimana sih efek terkait dengan merger antara yang namanya Indosat dan juga TRI Hudson tadi. Ya. Nah, setelah kita dari valuasinya, kita akan melihat juga sebenarnya dari sisi internal Indosatnya sendiri bagaimana. Apakah memang sebelum bergabung dengan TRI pun dia sudah ada growth atau perkembangan. Kita akan lihat di laporan keuangannya. Nah, jadi di sini ya kalau kita mau melihat sebenarnya sebuah perusahaan itu mengalami pertumbuhan atau tidak, pertumbuhannya stagnan atau tidak, kita bisa membandingkan antara pertumbuhan asetnya dengan pertumbuhan kewajibannya. Nah, secara teori apabila pertumbuhan asetnya lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan kewajibannya, maka perusahaan ini masih akan cenderung untuk berkembang lebih jauh. Nah, kita akan lihat berdasarkan data dari kuartal kedua 2021 Indosat. Ya. Yang pertama kita lihat adalah perkembangan asetnya dulu. Nah, di sini kita lihat ya, perkembangan asetnya semenjak akhir 2020 sampai dengan kalau kita lihat kuartal kedua 2021 terjadi peningkatan. Ya. Terjadi peningkatan dari yang tadinya kurang lebih 62 triliun sekarang mencapai 70,38 triliun. Nah, artinya di sini apa? Artinya kalau kita lihat di sini ada peningkatan jumlah aset ya. Dari akhir 2020 sampai dengan kuartal kedua 2021 kurang lebih ada peningkatan jumlah aset sebesar 14%. Nah, ini catatan yang pertama ya. Ada peningkatan aset sebesar 14% sepanjang 6 bulan terakhir sampai dengan kuartal kedua 2021. Kita akan bandingkan dengan peningkatan liabilitasnya atau peningkatan kewajibannya. Kita akan lihat. Nah, kalau kita lihat terkait dengan peningkatan kewajibannya juga ikut meningkat. Tapi peningkatannya ini hanya kurang lebih sebesar 3-4% saja. Dari yang tadinya sebesar 49 triliun meningkat menjadi 51,8 triliun.
Ya artinya peningkatannya kurang lebih hanya sebesar 3-4% saja. Sementara kalau kita lihat tadi, peningkatan asetnya mencapai kurang lebih ya 14%. Artinya peningkatan asetnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan jumlah kewajibannya. Nah, hal ini menandakan apa? Hal ini menandakan bahwa sebelum Indosat merger dengan yang namanya Tri sekalipun, ternyata dia sudah mengalami pertumbuhan. Ya, dia tetap mengalami growth atau pertumbuhan. Nah, tinggal kita lihat nantinya apakah setelah merger nanti dengan Tri nanti pertumbuhan ini akan semakin signifikan atau di-booster atau semakin ditingkatkan. Kita akan lihat nanti 1 tahun ke depan, ya. Nah, kemudian kita juga mau lihat terkait dengan laba ruginya, laporan laba rugi. Kita mau lihat perkembangan labanya bagaimana. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya labanya pun bertumbuh sangat signifikan, ya. Kalau dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2020 dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2021, kalau tadinya Indosat sempat merugi di kuartal kedua 2020 sebesar 261 miliar, maka di kuartal kedua 2021 Indosat berbalik mengalami laba, ya, sebesar 5,6 triliun rupiah. Nah, ini menandakan bahwa memang benar Indosat setahun terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan terkait dengan kinerjanya. Nah, tinggal nanti dengan adanya merger ini, semoga saja pertumbuhan ini juga semakin akan meningkat, semakin akan di-booster dengan adanya merger ini. Harapannya seperti itu. Sehingga kalau kita lihat harapannya, paling tidak kita sama-sama berharap bahwasannya Indosat di 1 sampai dengan 3 tahun ke depan itu bisa mengejar nilai wajarnya. Nilai wajar PBV-nya di angka 3,1. Kita sama-sama berharap seperti itu. Jadi kurang lebih masih ada kenaikan kurang lebih sekitar 40%. Nah, jadi kalau untuk investasi, ya, kesimpulannya apa? Kalau kita pandangannya sebagai fundamentalis yang sifatnya konvensional, kita wait and see dulu. Atau kita masuk sebagian kecil dulu, ya, dari yang kita mau alokasikan untuk investasi di Indosat. Ya, karena apa? Kita masih menunggu hasil dari merger ini positif atau negatif 1 tahun ke depan. Ya. Nah, tapi kalau bagi kalangan fundamentalis futuristik, mereka akan masuk saat ini karena dia tahu tanpa bergabung dengan Tri pun Indosat sudah mengalami pertumbuhan. Dan kemudian di sini ada katalis positif berupa merger dengan Tri dengan asumsi bahwa pangsa pasar Indosat akan meningkat. Ya, 1 tahun ke depan pangsa pasarnya akan meningkat, konsumennya akan meningkat. Ya, dia memperkuat positioningnya di dalam market telekomunikasi Indonesia. Sehingga paling tidak dia bisa mengejar PBV di angka 3,1. Nah, ini harapan-harapannya. Nah, kurang lebih ini penjelasan yang paling sederhana terkait dengan merger antara Indosat dengan yang namanya Tri tadi. Sekali lagi ya, kalau misalkan fundamentalis konvensional, dia paling masuk sedikit dulu karena dia masih menunggu ya hasil dari merger ini kinerjanya bertumbuh positif atau malah pertumbuhannya terhambat, stagnan. Nanti kita lihat 1 tahun ke depan. Itu bagi fundamentalis konvensional. Tapi bagi fundamentalis yang sifatnya futuristik, mereka sudah mulai masuk dengan 2 alasan tadi. ISAT selama 1 tahun terakhir berkembang. Karena apa? Pertumbuhan nilai asetnya jauh lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan kewajibannya. Kedua, kalau kita lihat labanya juga bertumbuh sangat signifikan sepanjang kuartal kedua tahun 2021. Ya. Kemudian ada katalis juga positif merger ini. Karena ini akan meningkatkan pangsa pasar secara teorinya. Maka mereka akan mulai masuk dari sekarang. Nah, silakan kamu memiliki pandangan yang mana. Yang paling penting itu adalah money management dijaga. Investasi di ISAT ini cukup beresiko. Maka saran saya kalaupun mau berinvestasi di Indosat, alokasi maksimal hanya sebesar 6% modal saja. Untuk saat ini, ya. Nah, kurang lebih itu saja. Terima kasih. Sukses selalu buat kalian.